Kantor's View kita akan membahas berkaitan dengan tim transisi atau tim sinkronisasi pemerintahan Prabowo Gibran dan juga warisan defisit APBN. Kita akan lihat ya seperti apa artikelnya dalam cnbcindonesia.com dan ini sudah dibaca tentunya oleh para pemirsa ataupun juga pembaca CNBC Indonesia, di mana judul artikelnya adalah Tim Transisi Datangi Kantor Sri Mulyani Bawa Pesan Penting Prabowo. Pesannya apa saja dan apa yang penting untuk kita bahas pada pagi hari ini? Sudah bergabung bersama kami di sini tentunya Mas Iqbal selaku editor dari tim CNBC Indonesia dan juga Pak Anggito selaku Chief Ekonomi CNBC Indonesia. Selamat pagi, Pak Anggito, Mas Iqbal. Pagi. Ini sudah mulai terlihat ya, mungkin sinkronisasi seperti apa nanti ke depannya dari tim transisi Prabowo dan juga kunjungan yang dilakukan ke menteri-menteri Jokowi begitu. Tapi mungkin dari beberapa poin yang menarik perhatian redaksi CNBC Indonesia berkaitan dengan era transisi ini, selain tentunya ya siapa menteri-menteri yang akan ditunjuk tentu itu menjadi perhatian. Tapi mungkin poin-poin penting lain apa saja, Mas Iqbal? Yang pertama tentu kedatangan tim itu mengejutkan ya. Jadi saya bisa cerita sedikit, di hari itu memang ada agenda pimpinan DPR bertemu dengan Menteri Keuangan gitu. Jadi saya berpikir wah ada sesuatu gitu ya. Ternyata yang datang adalah betul pimpinan DPR yaitu Pak Sufmi Dasko bersama jajaran elit Partai Gerindra. Dan ternyata mereka membicarakan soal RAPBN 2025. Memang ini kalau kata Pak Muzani kan selaku Sekjen, ini adalah permintaan dari Presiden terpilih Pak Prabowo ya. Kemudian yang jadi pertanyaan kemudian kenapa semuanya kok orang Gerindra gitu ya. Karena memang ini kan fokusnya mungkin masing-masing partai ini kan juga sebenarnya di saat sekarang itu fokus ke tadi kita sempat singgung di off air ya soal pilkada gitu ya. Jadi setelah pileg pun bahkan masih ada sengketa ya. Kemudian lanjut ke pilkada, jadi memang energi partai juga masih terus dikuras lah. Jadi ketika terbagi gitu. Jadi ketika ada pembentukan tim ini kan makanya respon daripada partai koalisi yang lain pun juga normatif ya bisa dikatakan, yaitu hak dari presiden terpilih walaupun anggotanya semuanya adalah dari Partai Gerindra gitu loh. Itu yang saya tangkap dalam satu pekan ini sih. Oke, baik. Dari Pak Anggito mungkin akan lebih ke dari sisi ekonominya begitu ya, poin-poin penting berkaitan dengan era transisi ini, apa yang menjadi perhatian, seperti apa Pak Anggito? Menurut saya itu isunya ini nggak penting ya, nggak penting karena sebetulnya nggak ada namanya tim transisi ya, kan ini kan keberlanjutan sebetulnya. Dan ini karena masuk di media aja. Sebetulnya kalau kita mendengar ya mereka bicara biasa aja sih, kumpul-kumpul lalu koordinasi itu hal saja. Cuman karena dibikin press conference lalu di kantornya Menkeu jadi heboh gitu. Iya kan? Sebetulnya bukan rahasia umum sih. Ya dan itu lazim gitu. Lazim siapapun juga, apalagi dia itu fungsionaris di struktural maupun di legislatif maupun di eksekutif itu biasa saja sebetulnya. Boleh saja Golkar datang ada Menteri Keuangan, boleh nggak? Ya boleh saja. Boleh saja. Dan pasti ada itu. Cuman tempatnya di mana? Mungkin di luar. Jadi di restoran. Media aja yang membuat ini jadi menginflasi berita. Ya, menurut saya sih sah-sah saja dan lazim saja. Pimpinan partai apalagi struktural datang kepada menteri yang kabinetnya itu akan dilanjutkan gitu ya. Orangnya sih tergantung pada presiden terpilih, tapi kan sebetulnya kan sudah diketahui umum bahwa ini keberlanjutan. Jadi sebetulnya sih ya biasa saja. Tidak perlu diheboh-hebohkan. Lalu ada kata-kata tim transisi barang itu rada anulah. Tapi salah satu maksudnya baik Pak Anggito, tapi salah satu poin berita nih ya yang kita tangkap dari kunjungan tersebut begitu kan, kemudian di sisi lain juga ketika kita melihat apa yang terjadi begitu antara DPR dengan menteri dengan Kementerian Keuangan begitu ya dalam fase transisi ini, kemudian muncullah informasi ataupun juga muncullah suatu pembahasan yang berkaitan dengan defisit APBN warisan Presiden Joko Widodo begitu kan. Itu juga biasa-biasa saja. Sebetulnya biasa saja. Tadi saya juga sempat interview dengan Pak Raden sempat berbincang begitu kan, disampaikan bahwa aman begitu karena masih 3%. Yang membedakan barangkali adalah bahwa
mekanisme APBN 2025 itu kan berbeda dengan APBN yang sebelumnya. Karena ini kan masa presiden baru, ya, transisi antara presiden lama dan presiden baru, ya kan? Di mana di dalam undang-undang apa itu, Kementerian Negara, undang-undang RPJMN itu presiden baru itu harus membuat rencana jangka panjang dulu. Ya, jadi sebetulnya yang ini uniknya RAPBN 2005 dibuat pemerintah sekarang untuk dilaksanakan pemerintah yang baru. Betul. Ya, jadi tetapi dia tidak boleh membuat APBN yang berbeda dengan RPJMN yang ada sekarang. Jadi RPJMN yang sekarang RAPBN yang 2025 itu dulu Pak Budiono sebagai Menteri Keuangan dan waktu itu Pak Akbar Tanjung sebagai DPR memperkenalkan namanya baseline gitu ya. Baseline. Nah, jadi nggak bisa memasukkan program-program presiden terpilih untuk APBN sekarang gitu. Karena dia harus membuat dulu, dan itu kalau nggak salah waktunya 3 bulan. Jadi sekuensnya ini setelah Pak Prabowo dilantik Oktober 20, itu 3 bulan dia harus menyampaikan namanya RPJMN sorry. Jangka menengah. Jangka menengah. Nah setelah itu baru dia menyampaikan RKP 2025. Ya, setelah itu baru menyampaikan RAPBN. Nah, jadi kalau sekarang ini mekanismenya ya sudah, ini kan sebetulnya eranya masih Pak Jokowi gitu. Dan Pak Jokowi dia bilang RAPBN masih dan dari pemerintah saya kemarin juga melihat di YouTube pembicaraan dengan Badan Anggaran. Banggar ya Pak. Disebutkan bahwa nggak boleh itu memasukkan programnya presiden terpilih. Ada yang komplain ya. Komplain ya, dan itu sah secara legalitas. Jadi barangkali ya, dugaan saya barangkali ini yang dibicarakan sebetulnya kalau kita mengikuti mekanisme ya harus urut gitu ya. Meskipun sebetulnya ya nggak apa-apa juga. Kalau DPR mengatakan nanti dulu ya udah dimasukkan, nanti masukin lagi ya. Nanti di Januari, Februari, nanti kalau Pak Prabowo mau dengan kabinetnya akan memasukkan di dalam era PBNP perubahan ya itu sah-sah saja. Saya kira mekanisme ini harus dipahami. Betul. Dan tidak hanya dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani tapi juga Menteri Bappenas Soeharto Monoarfa dan juga dengan Presiden Jokowi. Jokowi juga tahu bahwa yang disampaikan ini masih punya saya loh sebetulnya gitu ya. Lu mesti buat ya kira-kira Pak Prabowo mesti buat dulu RPJMN-nya gitu. 5 tahun. Nah itu mudah-mudahan bisa disampaikan di bulan November gitu. Baik. Ya dah. Ya November. Jadi itu kan kalau kita mau memerintah kan harus ini loh 5 tahun saya ini loh. Baru setahun tuh gitu. Kira-kira itu. Baik. Ini penting ya. Tadi sekali lagi terima kasih Pak Anggito untuk penjelasannya begitu agar kita juga lebih paham lagi begitu ya ke depannya seperti apa. Tapi mungkin poin-poin lain dari Mas Iqbal mungkin akan menambahkan atau ada perspektif atau pertanyaan tersendiri begitu untuk Pak Anggito. Ini sih yang menarik memang ini Pak, menterinya nanti siapa kan? Kemarin teman-teman wartawan juga bertanya karena kan yang paling menarik perhatian tentu Pak seperti di berita ya Mas Thomas Jiwandono, sapaannya Tommy. Yang selama ini memang beliau menjadi bendahara umum di Partai Demokrat. Partai Gerindra. Tapi kan memang Mas Tommy ini kan bisa dibilang jarang muncul ya dibandingkan Mas Budi Satrio katakan. Atau misalnya Pak Muzani atau Pak Dasko selaku ketua harian, apalagi Pak Dasko wakil ketua DPR gitu ya. Tapi beliau bilang kemarin kan ya intinya beliau nggak menjawab lah apakah beliau akan menjadi Menteri Keuangan atau enggak. Tapi kan itu biasalah wartawan kan merasa mereka perlu menanyakan itu karena ketika dikenalkan Pak Tommy adalah anggota tim sinkronisasi Pak, tapi bidang keuangan dan ekonomi. Jadi orang berasumsi berarti Menteri Keuangannya adalah dia gitu loh. Itu yang membuat namanya Mas Tommy ini sempat di pemberitaan juga sempat orang juga nyari kan ini siapa sih gitu kan. Langsung background check. Langsung background check gitu kan dia apakah dulu pernah. Yang pasti memang dia orang market orang market. Jadi memang beberapa mungkin juga sudah kenal. Putranya nama besar. Iya, putranya Pak Sudrajat Jiwandono mantan Gubernur BI. Dan Ibu Bianti ya kakaknya Pak Prabowo gitu. Jadi memang yang lebih menarik sebenarnya kalau dari sisi politiknya ya itu sih karena ini elit istilahnya anak
mungkin kerabat dan anak-anak ideologis ya seperti Prasetyo Hadi, ada Mas Sugiono, itu kan orang-orang yang memang sejak lama bekerja untuk Pak Prabowo gitu ya. Jadi cuma memang yang menarik sih respon dari teman-teman koalisi yang ya itu memang haknya Pak Prabowo. Jadi memang sepertinya terlihat tidak ada, mungkin nanti akan ada tim yang lebih lebih lengkap ya, yang seperti saya pernah bagikan juga Pak ketika dulu eranya Pak Jokowi JK kan. Ketika transisi dari Pak SBY itu beragam kan, ada Bu Rini, ada Pak Andi, ada Pak Hasto, ada Pak Akbar Faisal bahkan waktu itu. Jadi memang timnya kan lebih dari semua komponen partai dan relawan gitu ya. Itu yang menurut saya sih menarik sih. Oke, tapi Mas Iqbal nih, balik lagi jadi arah politik juga nih kita ya. Tapi kalau misalnya dilihat mungkin dari tim, maksudnya dari keseluruhan koalisi begitu ya dalam tadi sekali lagi tadi kan Mas Iqbal juga menitik beratkan bahwa ini memang maksudnya adalah Gerindra begitu karena kan hampir semuanya Gerindra begitu. Sementara kan tim koalisi pendukung Prabowo dan juga Gibran ini kan banyak yang besar begitu kan, tapi tampak masih belum dilibatkan begitu. Apakah ini menjadi sebuah concern tersendiri juga? Mungkin nanti Pak Anggito juga bisa menambahkan ya Pak. Mungkin kenapa yang terlihat di publik tim sinkronisasi ini datangnya ke Kementerian Keuangan ya mungkin relate sama tadi mungkin tata cara bagaimana sih memasukkan program misalkan makan bergizi gratis, kemudian juga beberapa program unggulan dari presiden terpilih itu kan nggak bisa langsung masukin aja gitu kan. Jadi nggak bisa ujuk-ujuk juga gitu. Tadi Pak Anggito itu menjelaskan siklusnya dengan benar, dengan enak gitu Pak ya. Maksudnya ya sekarang masih APBN-nya Pak Jokowi gitu. Jadi kalaupun mau disempil-sempil, mau disempilin di mana nanti dulu gitu. Jadi ketok palu dulu baru nanti di di APBN perubahan aja. Cuma memang di era Pak Jokowi ini APBN perubahan itu hampir nggak pernah ada ya Pak ya. Karena Pak Jokowi sebetulnya APBN perubahan itu begitu pelaksanaan boleh melakukan perubahan. Januari sampai Desember itu boleh melakukan perubahan. Kapanpun ya. Ya, karena juga namanya perubahan. Tapi kan diketok dulu yang. Iya, diketok dulu ya. Cuman sebetulnya nggak ada yang baru ya, makan siang bergizi itu ada. Jumlahnya cuma sedikit. Sebetulnya di RKP udah masuk gitu, RKP 2025 gitu. Jadi sebetulnya ini kan soal komunikasi politik ya, soal kira-kira gampangannya begini, kalau semua koalisi nggak akan ada isu deh gitu. Kayaknya begitu loh. Ini kan sebetulnya silaturahminya berkurang ya. Nyambung aja. Jadi saya anggap ini sebagai dinamika lah, dinamika. Coba yang mimpin siapa gitu ya, dan siapa orangnya gitu, pasti cara melihatnya berbeda. Ya nggak apa-apa dong, ya nanti buat aja namanya RPJMN itu dibuat. Nanti kalau perlu ya APBN itu nggak usah ribet gitu loh. Nggak usah ribet ya. Ya udah, ini mekanisme begini, kita terima aja. Oke, kita terima. Ini tapi anggarannya nanti ya, gitu kan. Sesimpel itu, tapi tidak perlu menjelaskan dengan cara ya. Tapi saya nggak tahu logika politik itu selalu rumit gitu ya. Betul. Banyak pertimbangannya. Kalau saya ekonomi sih sesimpel itu ya.